Seandainya aktivis-aktivis Islam nanti juga akan memaksakan kehendak, juga akan menghadang tim sepak bola Israel, dan mungkin juga bisa melakukan penganiayaan kepada tim sepak bola Israel. Itu Karena kadang-kadang lucu memang ya, padahal Dubes Palestina juga woles saja ya menerima kedatangan U20 dari Israel. Ya kita ketahui kan Indonesia besok yaitu menjadi tuan rumah lah. Sebagai tuan rumah itu juga dijunjung tinggi lah sportivitasnya. Tetapi ini malah ada orang Indonesia juga malah mencak-mencak. Padahal Dubes Palestina sendiri santai-santai malah mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam hal ini Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Seperti ini videonya. harapan kami ini jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi dipaksakan, kemungkinan juga jangan sampai disalahkan. Seandainya aktivis-aktivis Islam nanti juga akan memaksakan kehendak, juga akan menghadang tim sepak bola Israel, dan mungkin juga bisa melakukan penganiayaan kepada tim sepak bola Israel. Itu yang akan kita Allahu Akbar. Nah, inilah memang harus ditindak tegas ya, karena ini adalah bentuk dari provokasi, yaitu bisa memecah belah. Nah, makanya kita ketika melihat video-video tertentu, jangan mudah terhasut dan jangan mudah terprovokasi. Ini masih tahun 2023. Besok kemungkinan menjelang Pilpres pada tahun 2024 itu panasnya seperti apa. Bahkan sepak bola yang notabene adalah kegiatan olahraga juga dicampur adukan dengan politik dan macam-macam. Ini bahkan dikomentari oleh Rumah Kita Lamongan. Dubes Palestina sendiri tidak ada masalah dengan kehadiran timnas Israel di Indonesia. Bapak ini siapa? Kok ngotot pakai mengancam segala? Nah, bahkan di sini ada berita yaitu kenapa Palestina tidak mencak-mencak timnas Israel U20 main di RI. Nah, di sini diberitakan dari CNN Indonesia, Palestina tak mencak-mencak usai mengetahui tim nasional Israel bermain di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Kenapa Palestina tidak menunjukkan kemarahan terkait timnas Israel yang akan main di Piala U20? Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, mengatakan FIFA punya aturan sendiri sehingga bukan kapasitas dia turut campur urusan ini. Al-Sun juga menggarisbawahi event U20 jangan dikaitkan dengan konflik politik. Pernyataan Dubes ini menyiratkan kesan mereka tak masalah dengan kedatangan timnas Israel ini. Pengamat kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai sikap Palestina seperti itu karena memang mereka tak ingin ikut campur kebijakan pemerintah Indonesia. Karena otoritas Palestina tidak mau intervensi urusan pemerintah Indonesia dengan FIFA. Yang mengundang atlet Israel adalah FIFA, bukan pemerintah Indonesia, kata Yon saat dihubungi cnnindonesia.com pada Kamis 16 Maret. Ia juga menilai sikap sang dubes sebagai upaya agar tak mau kehilangan dukungan dari Indonesia. Nah, akhirnya diketahui kan, jadi ini adalah murni yang mempunyai hajatan ini adalah FIFA, dan Indonesia adalah selaku tuan rumah. Sebagai tuan rumah yang baik, kita harus menjaga kondusivitas lah, yaitu menjaga keamanan bersama. Kalau ada orang yang memprovokasi seperti tadi ya, yang di video tadi, seharusnya juga harus ditindak lah, karena sangat meresahkan. Apalagi ini juga momen Piala Dunia di mana Indonesia bisa dikenal di kancah dunia internasional. Ini sungguh keren sekali. Tetapi ada oknum-oknum yang beberapa orang yang memanfaatkan isu demikian rupa. Bahkan di sini juga ditanggapi langsung oleh PLT Menpora ya. Polemik kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20, PLT Menpora, kita tetap berpatokan Undang-Undang 1945. Kalau tidak melanggar Undang-Undang 1945, ya dilaksanakan saja. Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Mujahir Effendi angkat bicara soal polemik kedatangan tim nasional Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Timnas U20 Israel berhak tampil di Piala Dunia U20 2023 Indonesia setelah menjadi finalis Piala Eropa U19 2022. Mujahir, yang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait tentang timnas Israel tersebut. Yang pasti, Indonesia tetap berpegang pada komitmen Undang-Undang Dasar 45, Alin pertama, dan tidak ada kompromi, ujarnya ditulis Senin 20 Maret.
Dikutip dari Antara. Nah, di sini tidak ada kompromi. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 tidak akan menggoyahkan dukungan RI untuk Palestina. Posisi pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak akan pernah berubah dan sangat konsisten. Indonesia termasuk dari sedikit negara yang terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, tutur juru bicara Kemlu RI Teuku Fiasyah pekan lalu. Jadi sudah jelas ya, walaupun ada timnas dari Israel, dukungan Indonesia kepada Palestina tetap dan tidak akan berubah, yaitu terus mendukung penuh Palestina untuk kemerdekaannya. Nah, jadi penasaran ya lihat komentar-komentarnya di sini. Kok ada ancaman segala? Siapa sih ini orang? Apa jasanya buat bangsa ini? Kagak ada. Siap turun Nangdi. Mengancam bisa dipidana. Dukungan yang membabi buta. Kasihan bapak ini. Emang siapa dia? Ngancam-ngancam atas nama agama dan rakyat. Sungguh menyedihkan cara berpikirnya. Anda bela penjajah Israel. Ustadz Yusuf Parmo. Mau dibantah lagi, mau denial lagi, apalagi barbar ya yang di atas namakan itu. Koyok negara ini jiper sama begundal-begundal agama kayak gituan. Gila bingit pakai ngancam-ngancam kayak gitu. Inilah kalau gadun dibiarkan liar di Indonesia. Bersedianya Indonesia jadi tuan rumah memaksa kita untuk mau nerima timnas Israel dan memperlakukan sebagaimana aturannya. Tapi apakah kita kalau tidak ada satupun yang bersuara menolak Israel malu sama pembukaan UUD 45? Otak dangkal berarti Belanda, Jepang dan Portugis juga akan diadang kalau main olahraga. Apapun di sini karena sudah pernah menjajah negara kita. Israel apa pernah menjajah negara ini? Tidak, beragama kok kacau. Iya, kalau dipikir-pikir ini masih masuk akal banget ya. Apalagi Jepang dan juga Belanda pernah menjajah Indonesia. Apakah sekarang ini juga ditolak? Kan juga tidak. Ini memang yang mempunyai hajatan adalah FIFA selaku yang mengundang tim-tim sepak bola tersebut. Karena sepak bola dunia itu adalah untuk mempersatukan ya, bukan malah sebaliknya. Jadi semoga saja besok pada Piala Dunia U20 semoga saja kondusif. Yang lebih penting masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Palestina tidak mencak-mencak usai mengetahui tim nasional Israel bermain di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Kenapa Palestina tidak menunjukkan kemarahan terkait timnas Israel yang akan main di Piala Dunia U20? Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, mengatakan FIFA punya aturan sendiri, sehingga bukan kapasitas dia turut campur urusan ini. Al-Sun juga menggarisbawahi event U20 jangan dikaitkan dengan konflik politik. Pernyataan Dubes itu menyiratkan kesan mereka tak masalah dengan kedatangan timnas Israel ke Republik Indonesia. Pengamat kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai sikap Palestina seperti itu karena memang mereka tak ingin ikut campur kebijakan pemerintah Indonesia. Karena otoritas Palestina tidak mau intervensi urusan pemerintah Indonesia dengan FIFA. Yang mengundang atlet Israel adalah FIFA, bukan pemerintah Indonesia, kata Yon saat dihubungi cnnindonesia.com pada Kamis 16 Maret. Ia juga menilai sikap sang dubes sebagai upaya agar tak mau kehilangan dukungan dari Indonesia. Bisa jadi dalam hal ini Palestina tidak mau kehilangan dukungan Indonesia, mulai memahami konteks event U20 bagi Indonesia dan tidak bisa ditolaknya kehadiran atlet Israel, ujar Yon lagi. Ia kemudian berujar, tampaknya dubes Palestina mencoba memberikan sinyal itu ke publik Indonesia. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fahmi Salsabila, memiliki penilaian yang sedikit berbeda. Ia menilai sikap Palestina kali ini sebagai bentuk dukungan terhadap Republik Indonesia yang selama ini vokal terkait isu-isu tersebut. Meski mereka dianggap tidak begitu suka, ia dukung Indonesia dalam menentukan kebijakannya, walaupun dalam kasus ini Palestina agak kurang sreg, ujar Fahmi lagi. Ia mengatakan ajang ini memicu dilema
karena Israel dan segala entitasnya dianggap sebagai negara yang menjajah Palestina. Namun, Palestina melihat ini sebagai hak Indonesia menjadi tuan rumah U20 dan menghormati Indonesia sebagai tuan rumah. Palestina tidak mau hubungan dengan Indonesia menjadi tidak baik karena protes dan menolak tim U20 main di Indonesia, ujar Fahmi. Ia juga meyakini tak ada tekanan dari pemerintah Indonesia terkait respon Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menyoal timnas Israel U20. Nggak ada tekanan dari Indonesia terhadap Palestina. Palestina kan nggak banyak orangnya di sini. Kedutaannya saja dibayarkan sewanya oleh Indonesia, lanjut Fahmi. Keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 panen perhatian. Beberapa pihak mengecam dan merasa keberatan mereka bakal bermain di RI karena aksi Israel di Palestina. Sebagian menilai Indonesia tak mendukung Palestina karena mengizinkan Israel tampil di turnamen junior level dunia tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisasyah mengatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina tak pernah berubah meski timnas Israel main di Jakarta. Posisi pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak akan pernah berubah. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, kata Faisasyah saat konferensi pers 10 Maret yang lalu. Indonesia juga terus membantu dan menjalin kerjasama dengan Palestina. Sejak 2008 hingga 2021, Indonesia telah membantu sekitar 129 miliar di bidang pembangunan. RI Palestina juga kerjasama di bidang sumber daya manusia SDM. Menurut Faisasyah, Indonesia telah menyiapkan SDM terkait kesiapan aparatur sipil negara ASN jika suatu waktu negara Timur Tengah itu betul-betul merdeka, ujarnya lagi. Bahkan pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Mujahir Effendi angkat bicara soal polemik kedatangan tim nasional Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Timnas U20 Israel berhak tampil di Piala Dunia U20 2023. Indonesia setelah menjadi finalis Piala Eropa U19 2022. Mujahir, yang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait tentang timnas Israel tersebut. Yang pasti, Indonesia tetap berpegang pada komitmen Undang-Undang Dasar 45, Alian pertama, dan tidak ada kompromi, ujarnya, dikulis pada Senin 20 Maret 2023, dikutip dari Antara. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 tidak akan menggoyahkan dukungan Republik Indonesia untuk Palestina. Posisi Indonesia, pemerintah terkait isu Palestina tidak akan pernah berubah dan sangat konsisten. Indonesia termasuk dari sedikit negara yang terus konsisten berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina, tutur juru bicara Kemlu RI Teuku Faisah pekan lalu. Mengenai teknis penyelenggaraan Piala Dunia U20, pemerintah telah menyiapkan jalur politik, diplomatik, dan keamanan untuk mengantisipasi pro dan kontra atas keikutsertaan Israel dalam turnamen tersebut. Sebelumnya, pemerintah Palestina menyatakan tidak mempermasalahkan keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U20 karena itu wewenang Indonesia sebagai tuan rumah. Menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, pihaknya tidak dalam posisi mendukung atau menolak partisipasi Israel dalam turnamen sepak bola tersebut. Kewenangan tersebut berada di tangan Indonesia. Kami tidak bisa menerima ataupun menolak. Karena itu terserah Indonesia, tutur Suhair pada Rabu 15 Maret 2023.
Dia mengatakan Palestina memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang tunduk pada aturan Federasi Sepak Bola Indonesia dalam melaksanakan Piala Dunia U20. Sebagai tuan rumah, kata Suhair, Indonesia harus memfasilitasi setiap tim yang berpartisipasi dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik demi kesuksesan turnamen internasional itu. Keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini tentu tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara, karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku, ujar Suhair pada waktu itu. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa urusan politik dengan urusan federasi sepak bola tidak bisa serta-merta dikaitkan. Seperti halnya polemik keberadaan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang sampai saat ini masih heboh. Dalam keterangannya, Palestina tidak mempermasalahkan penyelenggaraan pertandingan sepak bola Piala Dunia U20 dengan lancar, di mana di dalamnya ada timnas Israel yang ikut terlibat. Indonesia hanya memfasilitasi, masing-masing ikut serta sebagian-bagian dari kompetisi sesuai aturan yang berlaku, kata Suhair dalam keterangannya pada hari Rabu 15 Maret lalu seperti dikutip dari holopis.com. Ia memahami bahwa setiap federasi memiliki aturan main sendiri, termasuk FIFA. Sementara dalam konteks ini Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja. Sebagai negara sahabat, tentu Palestina memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik demi menyukseskan kompetisi olahraga tingkat dunia itu. Kami mengetahui masing-masing federasi di dunia memiliki aturannya sendiri termasuk FIFA. Dalam hal ini, Indonesia berhasil memenangkan tender sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut serta tersebut, jelasnya. Secara politik, Suhair mempercayai bahwa Indonesia masih tetap dalam semangat awal tidak mendukung Israel sebagai negara, apalagi yang selama ini menjajah Palestina. Sehingga dalam konteks itu, ia berkomitmen untuk tetap bersahabat dengan Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki semangat politik internasional yang sama. Kita tahu banyak negara yang menyatakan dukungan kepada Palestina. Ini menunjukkan Palestina ada di hati banyak kalangan di dunia, ujarnya. Saya yakin Palestina senantiasa berarti di hati bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, dan di hati negara Indonesia, pungkas Suhair. Keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia menimbulkan pro kontra. Timnas Israel U20 berhak tampil di Piala Dunia U20 2023. Indonesia setelah menjadi finalis Piala Eropa U19. Sebelumnya, Dubes Palestina untuk Indonesia, Suhair, turut bersuara mengenai hal ini. Suhair sama sekali tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel karena menurutnya merupakan ketentuan dari FIFA. Ia menyadari Indonesia hanya memfasilitasi perhelatan tersebut dalam kapasitas sebagai tuan rumah ajang bagi sepak bola masa depan itu. Kami mengetahui masing-masing federasi di dunia memiliki aturan tersendiri, termasuk FIFA. Dalam hal ini, Indonesia berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah FIFA World Cup U20 dan tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka. Sementara itu, Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ainun Naim, memandang bahwa Piala Dunia U20 merupakan kegiatan olahraga yang harusnya menjunjung tinggi sportivitas. Karena itu, lanjut dia, seharusnya tak masalah bila sebuah negara termasuk Israel mengirimkan tim nasionalnya untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga tersebut. Menurut saya, untuk kegiatan olahraga dan kemanusiaan, ya nggak apa-apa, ujarnya di Jakarta.
Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menjadi komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PSSI. Ini merupakan momen yang tepat untuk memperlihatkan ke dunia bahwa Indonesia mampu menggelar ajang bergengsi ini dengan sukses sehingga layak mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, ujarnya. Berikut ini 24 negara peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Indonesia, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Israel, Italia, Skotlandia, Fiji, Selandia Baru, Brasil, Uruguay, Kolombia, Ekuador, Gambia, Nigeria, Senegal, Tunisia, Irak, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Jepang.